الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini atas izin dan takdirnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia melaksanakan ibadah yang mulia salat subuh beserta tafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan senantiasa melindungi kita semua dari perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, dan kita berharap semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama kita dan menjadikan belajar ini adalah sebuah keutamaan di dalam hidup kita, karena seseorang yang semangat mempelajari agamanya itu menandakan dia cinta dengan agamanya dan dia anggap, dia nilai agamanya sesuatu yang mahal. Tapi orang yang tidak pernah atau malas belajar ilmu agama itu menandakan bahwa bagi dia agama dia tidak terlalu mahal, dan itu tidak bisa kita bohongi diri kita sendiri. Kalau kita menganggap agama kita ini mahal, maka kita akan semangat untuk mempelajari, karena tidak mungkin kita berjalan beramal sembarangan semau kita sementara kita tidak tahu apa yang kita amalkan apakah akan diterima oleh Allah atau tidak. Semuanya kita hanya berusaha kepada Allah, berusaha di dunia ini untuk benar-benar bagaimana amalan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengutus seorang rasul untuk menjadi ukuran. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nabi diutus oleh Allah sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Seluruh amalan kita akan disaksikan oleh Nabi. Mana yang dianggap tidak sesuai tentu akan ditolak, dan mana yang sesuai tentu dia akan beruntung. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kita tidak bosan untuk senantiasa belajar, dan juga para dai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kelebihan dan kemudahan untuk mempelajari agama juga tidak boleh tidak mau mengajar, karena ini kebutuhan kita bersama. Seorang dai membutuhkan orang lain juga membutuhkan seorang dai, agar kita semua sama-sama selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari. Di sini pembahasan kita masih Kitabul Iman. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hadis yang masyhur, yaitu tentang rukun Islam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dari jalur Ikrimah bin Khalid dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Kata Rasulullah, agama ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian haji, dan terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini riwayat yang dia sahihkan, dan juga ini riwayat yang disahihkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah.
sekalipun yang masyhur yang kita tahu bahwa haji itu rukun yang kelima. Tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah senantiasa berpegang dengan dalil, dengan hadis Nabi SAW, sehingga beliau ketika membuat urutan pembahasan di dalam kitab sahihnya, beliau urutkan pertama kali tentang iman, baru setelah itu nanti salat, dan salat itu tidak akan sah kecuali dengan wudu, maka beliau bahas tentang wudu. Intinya setelah syahadat beliau bahas masalah iman, kemudian beliau urutkan sesuai dengan hadis, yaitu masalah salat. Kemudian beliau urutkan setelah salat selesai, beliau urutkan dengan kitab Al-Hajj, yaitu ibadah haji, zakat. Kemudian setelah zakat beliau urutkan yang keempat itu haji. Yang terakhir puasa. Yang terakhir puasa. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengurutkan seperti yang masyhur yang kita hafal, syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian haji. Tapi beliau urutannya syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Kata ulama rahimahullah, karena hadis Ibnu Umar sesuai dengan urutan ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Urutannya seperti itu. Sekalipun di sana di luar kitab Sahih Bukhari satu riwayat mengatakan bahwa haji itu rukun yang kelima. Tapi kenapa Imam Bukhari rahimahullah mengambil riwayat Ibnu Umar? Karena beliau melihat ini riwayat yang paling sahih menurut dia. Dan kita tahu Imam Bukhari rahimahullah apabila berbicara masalah hadis, maka ulama rahimahullah taala akan mengambil penilaian beliau, karena sedikit sekali hadis yang didhaifkan oleh Imam Bukhari kemudian bisa disahihkan oleh orang selain Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu sedikit sekali. Maka beliau karena melihat urutan di hadis Ibnu Umar ini yang sahih, maka beliau tidak mau keluar dari hadis Nabi SAW. Imam Bukhari itu senang dan cinta dengan hadis Nabi. Beliau berusaha untuk tidak keluar dari sunnah Nabi SAW. Bahkan beliau juga dalam pengamalannya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berusaha untuk mengamalkan setiap hadis yang bisa diamalkan walau sekali seumur hidupnya. Karena kata beliau ketika ditanya oleh muridnya, bagaimana anda bisa menghafal hadis sebanyak ini? Kata beliau, dengan diulang-ulang dan diamalkan. Hadis kalau diamalkan, ilmu saat diamalkan, maka dia tidak akan hilang. Tapi kalau dia tidak diamalkan, maka dia akan hilang sedikit demi sedikit. Dan banyak sunnah Nabi SAW yang masyhur di kalangan sahabat saat ini menjadi asing. Kenapa? Apakah sunnah itu tidak ada di kitab para ulama? Ada. Kenapa dia menjadi asing? Karena tidak ada yang mengamalkan. Ketika syariat ini tidak ada yang mengamalkan, dia akan jadi asing. Dia akan menjadi perkara yang asing. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, "Ma ghibtu ahadan mundu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna al-ghibata haram." Saya tidak pernah menggibah siapapun semenjak saya tahu bahwa ghibah itu haram. Beliau berusaha untuk apa? Untuk mengamalkan hadis yang sampai kepada beliau dengan jalur yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang Islam dibangun di atas 5 perkara. Kalimat dibangun itu yang dibayangkan oleh seorang adalah bangunan fisik yang bisa kita lihat. Dan itu banyak di dalam Al-Quran, juga di hadis Nabi SAW. Rasulullah itu menggambarkan sebuah nilai atau makna yang ada di kepala itu dengan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Kenapa? Karena untuk litaqrib, untuk memudahkan seorang memahami apa makna tersebut. Maka Rasulullah itu sering menggambarkan Islam ini seperti apa.
ketika Rasulullah menggambarkan Islam yang dibawa oleh para nabi dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan kami ini seperti orang yang buat bangunan. Seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu mereka membuat bangunan yang sama, dibangun terus sampai sempurna bangunan itu, tinggal satu bata yang bolong, belum ada yang menyempurnakan. Sayalah batu bata yang terakhir itu. Itu Rasulullah menyampaikan apa? Risalah Allah yang disampaikan kepada seluruh para nabi sampai kepada Rasulullah. Rasulullah ingin memahamkan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa risalah kami ini sama, tauhid ini sama, seperti orang yang bangun rumah. Dilanjutkan oleh nabi selanjutnya, dilanjutkan oleh nabi sampai sempurna rumah itu. Terakhir saya yang menutupi batu bata yang kurang. Akhirnya sempurnalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bunyal Islamu ala khamsin. Ketika seorang mendengar kalimat Islam dibangun di atas 5 perkara, dia ada bayangan di kepalanya bahwa Islam itu ibarat bangunan. Minimal ada bayangan. Ya, secara global dia bisa membayangkan bagaimana Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa pembahasan kita? Apa pembahasan Imam Bukhari dalam bab ini? Dia keluarkan hadis ini. Dia ingin membahas masalah iman. Kalimat iman sama Islam itu, apabila salah satunya disebut iman masuk di dalamnya, apabila iman disebut Islam masuk di dalamnya. Beliau sekali lagi ingin menegaskan bahwa Islam sama iman suatu yang satu, dan itu mencakup seluruh amalan zahir, lisan sama batin. Kita akan bersama-sama membahas hadis ini satu persatu, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan bagaimana dulu para sahabat masuk Islam. Yang pertama, kalimat syahadat. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadat. Syahadat ini itu dia amalan apa? Semua kita pasti menjawab dengan jawaban yang sama tanpa ragu. Syahadat itu amalan lisan. Amalan lisan. Kalau kita kaitkan dengan iman, yang kita fahami iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa iman itu masuk di dalamnya amalan lisan. Ketika disebut bunyal Islam, itu bunyal iman. Iman dibangun, ya Islam dibangun. Kalau kita tidak mau masukkan amalan lisan terhadap definisi iman, kita tahu rukun iman itu ada 6. Sekarang kita mau buat iftiradiyat, ya, sebuah pertanyaan permisalan. Kalau ada seorang muslim, ada seorang hamba, seseorang yang dia beriman dengan rukun iman yang 6. Dia beriman kepada Allah. Kalau kita kaitkan dengan amalan hati, dia beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, hari akhir, para nabi, kitab-kitab, sempurna takdir, qadha dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman dalam hatinya, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Apakah imannya diterima? Tidak. Sepakat ulama kita, orang yang yakin Islam ini agama yang benar, Allah yang berhak disembah, tapi tidak mau syahadat, Imam Nawawi menukil ijma, ulama kekal di dalam neraka. Harus syahadat. Dia harus syahadat. Sebaliknya bagaimana kalau dia syahadat tapi dia tidak beriman di dalam hati? Di dunia dia dihukumi muslim, di dunia dia dihukumi muslim, di akhirat dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia cuma beriman di dalam hati, tidak mau mengucapkan syahadat, sepakat ulama dia tidak diperlakukan seperti orang muslim, tapi dia tetap dianggap orang kafir, dan di hari kiamat juga tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, ada tidak orang seperti itu?
Ada ndak orang yang meyakini Islam itu agama yang benar, Allah zat yang berhak disembah, Nabi adalah Nabi yang terakhir, risalah yang dia bawa adalah sebuah kebenaran, tapi tidak mau mengucapkan syahadat? Ada, dan itu banyak. Salah satu siapa? Abu Talib. Abu Talib masyhur ucapannya, andaikan, kata Abu Talib sama Nabi, andaikan saya tidak takut dicela oleh bangsa Arab, akan saya bikin mata kamu sejuk memandang lisan saya mengucapkan syahadat. Artinya apa? Abu Talib di dalam syairnya mengatakan, saya yakin bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sebaik-baik agama. Dia mengatakan seperti itu. Penyembahan dia terhadap berhala dia katakan itu batil, dia yakini batil. Kenapa dia pertahankan? Hanya karena mempertahankan nama nenek moyang. Saya khawatir kalau nanti saya meninggal setelah mengucapkan syahadat, orang Arab mengatakan, wah itu Abu Talib meninggalkan agama nenek moyang. Dan itu senjata orang musyrik dari zaman dulu. Saat mereka diajak kepada kebenaran, kemudian mereka minta dalil, dikasih dalilnya, dan mereka tidak bisa lagi menolak, maka mereka senjata terakhirnya nenek moyang. Kenapa? Karena nenek moyang ini ta'assubnya kuat. Agama nenek moyang, ini agama nenek moyang kita. Inna wajadna aba'ana, ya, alfaina aba'ana, kami dapatkan ini agama nenek moyang kami turun temurun. Tapi mereka itu tidak tahu, tidak punya hujah sama sekali. Bagaimana kamu beramal itu? Ya tidak tahu. Pokoknya seperti itulah yang saya dapatkan. Dan saat ini banyak sekali kaum muslimin itu tidak tahu apa yang dia amalkan itu ya hanya berdasarkan nenek moyang. Ya seperti itu yang saya dapatkan dari orang tua saya, kakek saya, nenek moyang. Ya seperti itulah kebiasaan. Tidak mau berpikir sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan itu batil. Jadi orang yang hanya beriman di dalam hati, tidak mau mengucapkan syahadat, itu ada. Dan mereka ini tidak dihukumi orang beriman. Kenapa? Karena syaratnya harus mengucapkan syahadat. Kecuali ada orang yang diterima keislamannya karena sekalipun dia tidak mengucapkan syahadat, karena dia tidak bisa ngomong, ya, dia tidak bisa ngomong seperti kita. Dia udah diterima dia syahadatnya karena dia mau berbicara. Tapi orang yang bisa ngomong seperti kita sempurna, normal, tidak mau mengucapkan syahadat, hanya di dalam hati, tidak diterima. Karena syahadat itu kesaksian dengan lisan. Syahadat itu kesaksian dengan lisan. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengulas tentang masalah ini dalam kitabnya. Dan ini pembahasan, karena pembahasan ini banyak sekali kalau antum baca kitab para ulama rahimahullah, itu yang paling bagus pembahasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, karena beliau itu satu secara latar belakang keilmuan hadisnya luar biasa beliau. Kemudian pemahamannya juga lurus. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali ini subhanallah, kata ulama rahimahullah, di zamannya tidak ada yang kenal dia. Di zaman tidak ada yang kenal dia, hampir dia tidak ada yang kenal. Tapi beliau itu dikenal setelah dia wafat karena tulisannya. Dan tulisan-tulisan beliau itu Masya Allah berkah, dibangun di atas dalil, dan dia itu mendiskusikan masalah hadis yang dia bawakan, bukan sekedar dibawa begitu saja difahami maknanya, enggak. Beliau perhatikan bagaimana sanad hadis itu, baru setelah itu bagaimana ungkapan ulama salaf. Itu yang membuat kita lapang dada kita dan tenang membaca kitab beliau. Beliau mengatakan seperti ini, seluruh orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syarat utamanya syahadat. Syarat utamanya syahadat. Ya. Rasulullah, kata beliau, tidak pernah mensyaratkan seseorang setelah mengucapkan syahadat, ketika dia mau masuk Islam dia harus syahadat dan dia harus sholat. Tidak. Syarat pertama itu syahadat. Syarat pertama syahadat. Datang dia mengucapkan syahadat, diterima keislamannya oleh Nabi. Sekedar syahadat saja.
Mau perkara di dalam hatinya dia jujur atau enggak, itu bukan urusan Rasulullah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Makanya ketika datang Usamah bin Zaid, dia ceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya waktu perang itu saya ada musuh yang dia takut sama saya karena saya kejar, akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya tebas. Karena apa? Karena ya Rasulullah," kata Usamah, "dia itu hanya takut sama pedang. Dia hanya takut sama pedang. Maka dia ucapkan kalimat itu." Akhirnya Rasulullah marah sama Usamah, padahal Usamah itu anak kesayangannya. Karena Zaid bin Harith itu anak angkat dia, ini Usamah anaknya. Itu kesayangan dia. Rasulullah marah saat itu sampai Rasulullah mengatakan, "Madza taf'al bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Nanti kamu di hadapan Allah, itu saat ditanya dengan kalimat yang dia ucapkan la ilaha illallah itu gimana? Kamu mau jawab apa, kata Nabi? Khalid bin Walid pernah izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan akan saya bunuh si fulan." Kata Rasulullah, "Ayusalli?" Apakah dia salat? "Ya Rasulullah," kata Khalid, "berapa banyak orang yang salat dengan lisannya tapi hatinya enggak." Kata Nabi, "La umar an aquba suduran nas au asyqa butunahum." Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membelah dada seorang. Saya diperintahkan hanya melihat lisan dia. Dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah diterima keislamannya. Tidak boleh seorang kemudian mengatakan ini nanti dia ikhlas apa enggak. Maka Nabi SAW mensyaratkan Islam itu kalimat syahadat. Perkara keikhlasannya disyaratkan keikhlasan untuk menjadi apa? Menjadi ahli surga. Dibedakan oleh Rasulullah. Orang mengucapkan syahadat diterima keislamannya. Tidak dipersyaratkan dia ikhlas atau enggak? Tidak dipersyaratkan, kata Ibnu Rajab. Dipersyaratkan keikhlasan saat dia mengucapkan syahadat, itu syarat masuk surga. Syarat masuk surga. Jadi orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi dia tidak ikhlas, itu urusan dia dengan Allah. Nanti hari kiamat akan dihisab lagi oleh Allah. Tapi di dunia kita perlakukan dia orang muslim, kita salami dia, kita ucapkan salam sama dia, dia muslim. Masalah dia nanti ikhlas atau enggak, itu syarat untuk masuk surga. Maka banyak orang yang mengucapkan syahadat hari kiamat kekal dalam neraka. Di zaman Rasulullah di Madinah itu banyak enggak orang munafik? Banyak. Pertanyaannya, apakah Rasulullah tahu mereka itu orang kafir? Rasulullah tahu berdasarkan wahyu. Tapi saat ini tidak mungkin kita mengetahui siapa orang munafik kecuali lewat tanda-tandanya. Tapi Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dikasih tahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tapi kenapa Rasulullah tetap memperlakukan mereka menjadi orang muslim? Karena mereka ini mengucapkan syahadat, salat bersama Nabi, zakat, puasa bersama, syahadat. Tidak pernah mereka ada yang dibunuh oleh Nabi karena kenifakannya. Tidak pernah. Kenapa? Tugas Nabi, tugas kita ini menghukumi seorang secara zahir. Masalah batinnya tidak perlu. Tidak perlu kita hukumi. Itu urusan dia dengan Allah. Syarat dia masuk surga itu batin. Apakah dia ucapkan itu ikhlas karena Allah? Maka Rasulullah di banyak hadis mengatakan seperti ini. Ketika Rasulullah mensyaratkan kalimat la ilaha illallah mau ditegaskan akan menjadi syarat dia masuk surga, itu biasa disyaratkan oleh Nabi khalisan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, maka dia masuk surga. Rasulullah tidak mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi qubila islamuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, diterima Islamnya. Tidak. Cukup orang itu mengucapkan syahadat, sudah diterima keislamannya. Sampai ada satu suku namanya suku Thaqif. Suku Thaqif ini suku yang kuat, punya benteng yang kuat, dikepung oleh Nabi sampai belasan hari. Suku Thaqif ketika mau masuk Islam,
justru mensyaratkan seperti ini sama Nabi, dan diriwayatkan itu oleh Abu Daud dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ishtaratat Thaqifun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alla sadaqata alaihim wala jihad. Thaqif ketika mempersaksikan keislaman mereka kepada Rasulullah, mereka mensyaratkan, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi syaratnya tidak boleh kami bayar zakat dan jangan diajak kami perang. Kami tidak wajib zakat dan tidak wajib untuk perang. Diterima oleh Nabi. Diterima. Kenapa? Karena seseorang itu, mereka ini sudah mau mengucapkan syahadat, sekalipun syaratnya batil, diterima oleh Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan setelah itu, kata Jabir, saya tasaddaquna wa sayujahidun. Mereka ini setelah mengucapkan syahadat, suatu saat pasti bayar zakat, kata Nabi, dan pasti mereka akan berjihad. Pasti mereka akan berjihad. Ada lagi seorang sahabat saat mempersaksikan keislamannya kepada Rasulullah, dia ngasih syarat juga. Dia mengatakan, la usalli illa salatain. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Akhirnya dia mengucapkan syahadat, tapi syaratnya saya cuma mau solat, tidak mau solat 5 waktu, solat 2 waktu saja. Diterima oleh Nabi. Yang penting apa? Yang penting dia mau mengucapkan syahadat, diterima keislamannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dari 2 hadis ini Imam Ahmad mengambil kesimpulan bahwa yasihhul islamu bisyartil fasid wa yulzam bisyara'i kulliha. Sah keislaman seseorang sekalipun dia memberikan syarat yang batil, diterima keislamannya selama dia mau mengucapkan syahadat. Setelah itu apakah dia dibiarkan tidak sholat? Tidak dibiarkan dia untuk sholat. Tidak dibiarkan dia untuk tidak sholat. Seperti tadi sahabat tadi, dia mensyaratkan untuk cuma sholat 2 rakaat, 2 sholat saja. Sudah diterima dulu sama Nabi, tentang keislamannya diterima. Setelah itu masuk waktu sholat, tidak sholat, tetap dia disuruh sholat. Jadi kita bahas bagaimana seorang itu masuk Islam di zaman Nabi SAW. Dengan apa syaratnya dia masuk Islam? Dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah harus dengan kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah? Tidak. Cukup la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah kesempurnaan. Cukup orang mengucapkan la ilaha illallah, diterima Islamnya. Siapapun yang ngomong diterima Islamnya. Gimana kalau nanti dia tidak mau sholat? Pokoknya diterima dulu dalam Islam. Kalau ternyata setelah dia mengucapkan syahadat, nanti ada konsekuensi. Kenapa? Karena syahadat itu memiliki konsekuensi. Setelah dia mau mengucapkan syahadat, diterima keislamannya, diperlakukan dia seperti seorang muslim, dilihat perjalanan hidupnya. Tiba waktu sholat zuhur, sholat tidak dia? Tidak sholat. Sholat asar, tidak sholat. Artinya dia tidak mau sholat. Maka dia dikasih hukuman lagi. Oh, ini murtad, tidak bermanfaat syahadatnya, tidak mau sholat. Yang penting diterima dulu. Makanya Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, lafaz hadisnya seperti ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum, mereka ahli kitab, punya latar belakang keilmuan. Ini pentingnya kita berbicara di hadapan satu kaum yang kita tahu tingkat keilmuan mereka, supaya kita tahu apa yang harus kita bahas. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu ini akan mendatangi satu kaum yang mereka ahli kitab. Mu'adz paham, mereka ini bukan seperti orang musyrik, penyembah berhala. Mereka ini punya latar belakang keilmuan, hujah yang kuat, sekalipun batil. Maka Mu'adz dikasih tahu oleh Nabi, penduduk ahli Yaman, mereka banyak dari ahli kitab. Maka Rasulullah mengatakan, dakwahkan dia kepada tauhid. Pertama, kepada tauhid. Apa setelah itu? Karena fa inhum ata'uka lidzalika. Kalau dia mau mengucapkan syahadat, fa'alimhum. Baru setelah itu kamu wajibkan mereka untuk sholat. Jadi yang pertama, seseorang itu harus mengucapkan syahadat. Dia tidak mengucapkan syahadat. Setelah itu dipaksa untuk mengerjakan sholat dan dipaksa untuk bayar zakat.
Ini yang membuat kemudian Abu Bakar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat, bagaimana mungkin antum sudah pernah dengar sejarahnya, ketika Rasulullah wafat, kata Abu Hurairah, wa kafara man kafara minal Arab, banyak yang murtad saat itu, banyak yang murtad. Suku-suku yang ada di luar Madinah semua banyak yang murtad karena banyak nabi palsu saat itu, banyak yang murtad sampai di Madinah itu luar biasa suasananya. Akhirnya ketika Abu Bakar dilantik menjadi seorang khalifah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan la uqatilannahum, akan saya perangi mereka. Kalimat la uqatilannahum, memerangi, beda sama aqtul, saya akan bunuh mereka. Kalimat memerangi itu tidak harus membunuh, ya. Kalimat memerangi, akan saya perangi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendebat Abu Bakar. Kenapa ini? Kesalahan memahami dalil. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakr, alamat tuqatil, kamu atas dasar apa mau memerangi mereka? Mereka ini sholat, mereka ini mengucapkan syahadat. Bukankah Rasulullah, kata Umar, mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah? Bukankah Rasulullah mengatakan saya diperintahkan memerangi semua orang sampai mereka mau mengucapkan syahadat? Mereka sudah syahadat, kenapa kau perangi? Kata Abu Bakar, apa? Kamu tidak perhatikan akhir hadisnya? Illa bihaqqiha, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, harta mereka, darah mereka itu aman, kecuali mereka tidak menunaikan hak Islam itu sendiri. Apa itu hak Islam? Kata Abu Bakar, yaitu zakat, itu hak harta. Kalimat bihaqqiha itu yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar bahwa Nabi tidak menginginkan seseorang setelah mengucapkan syahadat serta merta kemudian langsung masuk surga, tidak. Rasulullah itu mengatakan, kata Abu Bakar kepada Umar, orang yang mengucapkan syahadat pertama diterima keislamannya. Setelah itu dia dilihat apakah hak syahadat ini dia tunaikan atau tidak. Kalau ternyata dia tidak menunaikan, maka ya udah, tidak ada maknanya syahadat itu. Haknya itu salah satu zakat. Itu hak apa? Hak harta, dan itu hak Islam. Umar saat itu masih belum puas dengan jawaban Abu Bakar, sampai Umar mengatakan seperti ini, tidak ada orang yang memahami seperti apa yang kamu pahami, tidak ada orang yang mau ikut kamu perang memerangi mereka. Kata Abu Bakar, karena keteguhannya, subhanallah, ini dicatat oleh para ulama rahimahullah, keteguhan seseorang memegang sunnah Nabi SAW itu membawa keselamatan untuk semuanya, ya. Jadi harus ada orang yang kuat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah karena keberkahan. Apa kata Abu Bakar? Diselisihi dia oleh hampir seluruh sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Sampai Abu Bakar mengatakan, la uqatilannahum wahdi, kalau kalian tidak mau ikut, sendirian saya akan memerangi mereka. Sampai dhahabat salifati, sampai leherku terputus. Kata Umar bin Khattab, saat itu saya pikir-pikir, akhirnya Allah lapangkan dada saya bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu sebuah kebenaran. Subhanallah, keteguhan beliau terselamatkan agama umat yang banyak saat itu. Kabilah-kabilah yang mau murtad itu terselamatkan karena keteguhan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ulama itu mencatat keteguhan seorang memegang sunnah Nabi, apapun tantangannya, itu membawa keselamatan kepada orang banyak. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, itu Abu Hurairah mengenang kisah itu terus, sampai Abu Hurairah sering mengatakan, kalau bukan Abu Bakar, maka saya tidak tahu apakah ada yang menyembah Allah di atas bumi. Ini murid Abu Hurairah heran, kenapa kamu sering mengatakan seperti itu wahai Abu Hurairah? Akhirnya dia ceritakan kisahnya. Coba kalian bayangkan, kata Abu Hurairah, ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang di luar suku-suku di luar Madinah itu banyak yang murtad, mulai dari Yamin sampai utara.
Itu tidak mau lagi menunaikan zakatnya, ada yang tidak mau sholat, ada yang kembali kepada penyembahan berhala. Akhirnya apa? Akhirnya Umar bin Khattab saat itu mengatakan Usamah bin Zaid itu kan sudah dilepas oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Diutus Usamah bin Zaid membawa pasukan untuk memerangi Romawi. Sementara jaraknya belum jauh dari Madinah, itu Rasulullah wafat. Akhirnya Abu Bakar sama Umar itu debat. Kata Umar, ya Rasulullah, ini suku di luar Madinah ini semua rata-rata murtad. Mereka ini mungkin akan mengepung Madinah. Maka saya kasih usulan pasukan Usamah ditarik mundur. Supaya apa? Memperkuat kekuatan kaum muslimin di dalam Madinah. Kata Abu Bakar apa? Abu Bakar dicatat itu kalimatnya. Wallahi, demi Allah, ma halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah wa ma radadtu jaysan anfadahu Rasulullah. Demi Allah, saya tidak akan menurunkan bendera perang yang sudah dikibarkan oleh Nabi, karena Nabi yang memberangkatkan Usamah. Dan saya tidak akan menarik mundur pasukan yang diberangkatkan oleh Nabi, sekalipun Madinah diserang, kemudian kita semua mati, sampai kaki-kaki istri Rasulullah itu dimainkan oleh anjing di Madinah karena sudah bergelimpangan. Saya tidak akan menarik mundur pasukan yang sudah diberangkatkan. Akhirnya benar itu. Usamah bin Zaid dia bawa pasukannya. Setiap suku yang punya keinginan mau keluar dari Madinah, mau keluar dari Islam, mengatakan seperti ini. Ini di Madinah ini kayaknya banyak pasukan. Buktinya apa? Ini pasukan Usamah bin Zaid ini mau menyerang Romawi. Kalau di Madinah tidak banyak pasukan, tidak mungkin pasukan ini keluar. Pasti mereka mempertahankan Madinah. Akhirnya mereka mengatakan, kita tunggu saja dulu. Kita tunggu. Kalau pasukan Usamah bin Zaid kalah di perang Romawi, kita serang Madinah. Ternyata alhamdulillah Usamah bin Zaid menang. Dia balik ke Madinah. Rata-rata suku yang mau murtad tadinya itu kembali teguh mempertahankan agamanya. Kenapa itu? Karena keteguhan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keteguhan memegang sunnah Nabi SAW. Bayangkan kondisi yang genting, beliau tidak mau melanggar syariat dan sunnah Nabi SAW. Maka ini mungkin pelajaran bagi kita, bahwa kalau ada di kampung halaman kita, di keluarga kita, orang yang memegang kuat sunnah Nabi SAW, itu akan membawa keberkahan kepada yang lain. Ya, akan membawa keberkahan kepada satu orang saja. Apalagi kalau sampai ada dua orang. Maka diusahakan itu harus ada di keluarga kita orang yang benar-benar tangguh memegang sunnah Nabi SAW. Nah, Abu Bakar sama Umar, dari diskusinya ini ditarik kesimpulan oleh para ulama rahimahullah bahwa siapa yang tidak syahadat maka jelas tidak diterima keislamannya. Kalau dia mengucapkan syahadat, diterima keislamannya. Nanti ditunggu apakah dia sholat. Ternyata dia tidak mau sholat, bahkan mereka jamaah satu kampung misalkan tidak mau sholat, sekedar syahadat, mereka diperangi. Maka Nabi SAW kalau mau menyerang satu perkampungan, itu Rasulullah menyerangnya di waktu malam. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mendengar suara azan subuh. Kalau ada suara azan subuh, maka tidak jadi diperangi, berarti mereka lagi sholat. Kalau ternyata tidak ada suara azan subuh, diserang oleh Nabi. Ketika Rasulullah menyerang Khaybar, itu Rasulullah menyerangnya di waktu malam. Datang, kata Anas bin Malik, Rasulullah sampai ke Khaybar itu waktu malam. Rasulullah menunggu sampai waktu subuh. Begitu dia dengar suara adzan tidak ada, langsung diserang mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sholat, berarti tidak muslim, diserang. Gimana kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat? Apakah dia juga diserang, diperangi? Apakah dia keluar dari agama? Karena Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang yang membedakan antara zakat sama sholat. Kapan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dihukumi keluar dari agama, tidak memenuhi hak syahadat? Kalau dia menolak zakat, pengeluaran zakat, dan dia punya kekuatan. Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah,
dihukumi seorang itu keluar dari agama saat dia tidak mau menunaikan zakat kalau dia membentuk sebuah kekuatan. Misalkan satu perkampungan sepakat tidak menolak zakat, maka mereka diperangi dan dihukumi murtad. Dan itu yang dilihat oleh Abu Bakar. Mereka diperangi karena satu kelompok mereka dan punya kekuatan untuk apa? Menolak bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar bersumpah, wallahi la uqatilannahum man farraqa baina as-salati wa zakah. Akan saya perangi mereka yang membedakan antara salat sama zakat. Diperangi mereka oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena punya kekuatan. Jadi ukurannya, kata Ibnu Rajab, seseorang keluar dari agama disebabkan karena tidak mau menunaikan zakat kalau dia punya kekuatan dan punya syauka, kekuatan, dan menolak pembayaran zakat, mereka semua murtad, diperangi. Kalau individual dia tidak mau mengeluarkan zakat, itu tidak perlu diperangi, tinggal diambil paksa. Zakat udah selesai, tinggal diambil paksa dari dia, udah selesai, karena dia tidak punya kekuatan. Beda halnya kalau dia mengingkari. Kalau dia mengingkari zakat tidak wajib, kemudian sholat tidak wajib, itu beda lagi babnya. Itu beda lagi babnya. Jadi sholat, zakat itu membuat seorang keluar dari agama. Gimana kalau dia meninggalkan puasa? Imam Ahmad rahimahullah saat ditanya, saya tidak mendapatkan dalil tentang hal itu, sehingga beliau takut kalau mengatakan orang yang tidak mau puasa keluar dari agama. Kata Imam Ahmad, lam yaji fi dzalika syai'. Tidak ada hadis Nabi SAW, tapi dia ala khuturah, dia berada di ambang sesuatu yang membahayakan kalau orang itu tidak puasa. Apalagi haji. Haji sama sekali tidak ada, sekalipun di sana ada aqwal orang yang tidak mengeluarkan, orang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu keluar dari agama tapi tidak punya dalil. Maka Ibnu Rajab menyimpulkan semua tentang rukun Islam. Orang keluar dari agama tidak diterima keislamannya kalau tiga pertama ini tidak mau ditunaikan. Ini kuat. Tapi dua, puasa sama haji, itu tidak ada dalilnya di dalam hadis Nabi SAW dan juga di dalam Al-Quran tentang haji sama puasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Satu syahadat, ini syahadat lisan. Kemudian puasa, salat itu amalan apa? Nah, coba saya tanya, salat itu amalan apa? Lisan, batin, hati, atau apa amalan badan? Ya? Lisan sama badan. Jadi fisik, rohani dan fisik. Salat itu amalan lisan sama zahir, bukan amalan hati. Ukurannya itu apa? Ukurannya adalah kapan seorang itu disebut sah salatnya, bukan diterima di hadapan Allah, sah, ya, ketika dia melakukan gerakan salat dan dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia sekedar mengeluarkan gerakan, tidak baca dengan lisannya seperti Al-Fatihah, batal salatnya. Maka tidak ada orang ulama yang berfatwa orang yang membaca dengan hatinya Al-Fatihah sah salatnya, itu tidak. Ya, bacaan salat itu harus gerak bibir seseorang, harus gerak bibir seseorang, itu harus gerak. Tidak boleh tidak gerak. Karena Khabbab ketika ditanya oleh murid-muridnya, ini kan Rasulullah kalau salat zuhur sama asar kan sir, tidak mengeraskan suara, apakah Nabi baca atau tidak? Ini Khabbab ditanya, sahabat Nabi. Ya baca, kata Khabbab. Kemudian dia ditanya lagi, bagaimana kalian mengetahui Nabi membaca? Kata Khabbab, bittirabi lihiyatihi, dengan getarannya jenggot dia. Jadi sahabat yang sholat di belakang Nabi itu melihat ke depan. Maka kata Imam Bukhari, boleh orang itu melihat ke depan ketika sholat. Tapi yang dilarang itu ke atas. Itu ada ancamannya, mau dijadikan kepala keledai kalau nengok ke atas, itu tidak boleh. Begitu juga kalau dia noleh samping kanan samping kiri, itu tidak boleh.
dalam solat. Itu kata Nabi, curian setan. Ada lagi namanya ngelirik. Nah, ngelirik ini gimana? Kita solat, tidak noleh kita, tapi ngelirik, cuman bola mata. Ya, bola mata. Apa hukumnya ini? Saya solat sambil lirik ke sana, tahu sana. Saya tidak noleh, karena yang dilarang noleh sama mengangkat kepala ke atas. Kalau ngelirik gimana? Ka'ab bin Malik, beliau ketika dibaikot karena tidak ikut perang Tabuk saat itu, beliau mengatakan seperti ini, saya sholat ke Masjid Nabawi, tidak ada yang menjawab salam saya. Saya salam kepada Nabi, dia ada di masjid, saya salam, tidak dijawab salam saya. Akhirnya saya sengaja sholat di sampingnya, karena saya lihat itu Nabi ketika dia tidak menjawab salam saya lihat bibirnya kok tidak gerak juga, benar-benar tidak dijawab salam saya. Akhirnya kata beliau, saya sholat di samping dia, sholat sunnah. Itu saya ambil, saya lirik-lirik dia bibir. Kalau saya melirik ke dia, dia memalingkan pandangannya. Kalau saya lagi tidak ngelirik dia, dia melihat saya, kata Ubay bin Ka'ab bin Malik. Artinya apa? Artinya beliau ngelirik Rasulullah di sampingnya. Dan itu tidak membatalkan sholat kalau itu, tidak ada ancaman, tapi itu mengurangi kehusukan. Kembali kepada masalah sholat, itu sholat itu menjadi ukuran sah atau tidak, itu adalah bacaan sama gerakan. Jadi bacaan, jadi di amalan lisan sama amalan zahir. Jadi bacaan yang dimaksud bukan bacaan hati, tapi bacaan lisan. Karena Nabi bergerak jenggotnya, berarti apa? Nabi bergerak bibirnya. Tidak mungkin jenggot bergerak kalau bibir tidak bergerak. Kalau bacaan hati ukurannya, maka banyak orang yang batal sholatnya. Contoh seperti ini, antum sholat di shop kedua. Di shop pertama ada yang sholat menggunakan kaos, ada tulisannya di belakang, misalkan PT apa gitu, ya, PT apa. Itu sekedar lihat, hati sudah bisa baca. Batal tidak sholat kita? Batal tidak sholat kita? Tidak batal. Kalau batal itu repot sholat, ya. Lihat tulisan di dinding, ya, pada pengumuman, lihat hati sudah baca, tapi tidak batal, karena bacaan hati tidak muktabar di dalam sholat. Tapi kalau sampai bibir kita gerak, batal sholat kita. Kalau kita membaca tulisan yang ada di punggung seorang ketika lagi sholat di depan kita, kita baca dengan hati, tidak batal sholat. Tapi kalau kita baca dengan bibir kita, gerak bibir kita, PT, udah batal sholat. Kenapa? Karena ukurannya sholat itu sah atau tidak dengan bacaan bibir. Jadi kalau ditanya amalan apa? Karena kita ini bahas masalah iman, ya, ada amalan zahir, amalan batin, amalan hati, amalan lisan, amalan zahir. Sholat itu amalan lisan sama amalan zahir. Masalah keikhlasan itu ukuran nanti sama Allah, apakah diterima sholat kita atau tidak. Ya, itu masalah keikhlasan, kehusukan, itu terkait masalah pahala. Kemudian kita kembali ke masalah zakat. Zakat itu amalan apa dia? Amal dari tiga ini, lisan atau amalan hati atau amalan zahir. Amalan zahir, ya. Dia amalan zahir. Kita tidak perlu mengatakan dia bukan amalan lisan, juga bukan amalan hati. Orang itu disebut menunaikan zakat, dia ambil hartanya yang sudah wajib dizakati, dia kasih kepada orang yang berhak untuk menerima. Mau dia mengatakan ini zakat saya atau dia tidak ngomong, itu sah zakatnya. Itu bukan amalan hati. Kalau orang mengatakan itu amalan hati, udah saya mau mengeluarkan zakat, udah selesai. Padahal dia tidak ngasih zakat. Atau dia dengan lisannya mengatakan, juga tidak dibenarkan. Karena amalan zahir. Jadi ada amalan zahir murni, amalan zahir sah dia seperti zakat. Kemudian puasa, amalan apa puasa? Amalan apa puasa? Hati. Amalan zahir dia. Amalan jasad. Makanya definisinya apa? Al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'i fajr as-shadiq ila ghurubi syamsi. Puasa itu amalan zahir, menahan
menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Perkara dia nanti tidak ikhlas itu puasanya, tidak ihtisab, itu bukan urusan masalah puasa atau tidak, itu masalah pahala. Kita ini disebut ini puasa sah atau tidak, gugur apa tidak kewajibannya. Puasa itu amalan zahir, syahadat itu amalan lisan. Jadi tidak ada istilahnya orang puasa hanya dengan lisan, tidak dibenarkan lagi, atau puasa dengan hati, itu tidak ada. Karena dia amalan zahir. Makanya kita harus mengenali seluruh amalan yang ada di dalam syariat ini, dia masuk amalan apa. Ada yang murni amalan hati, tidak disyaratkan amalan lisan. Ada yang murni amalan lisan, ada yang murni amalan zahir. Seperti puasa, udah sah puasa seorang. Nah ini puasa ini sama dia dengan syahadat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, amalan puasa itu bisa disembunyikan oleh seorang kalau dia mau. Misalkan puasa sunnah, dia tidak mau ketahuan sama orang kalau puasa, bisa dia disembunyikan. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, as-siyamuli, puasa itu untuk. Kenapa? Karena seorang kalau dia puasa sunnah secara khusus, itu bisa dia sembunyikan. Amalan yang bisa disembunyikan itu di mata Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai. Begitu juga syahadat. Kalimat la ilaha illallah itu bisa seorang berzikir dengan la ilaha illallah tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau kita mau berusaha untuk menyembunyikan kalimat la ilaha illallah sambil ngobrol sama teman, bisa enggak sambil zikir? Bisa. Kalimat la ilaha illallah itu enggak harus menggerakkan kedua bibir. Ya. Kata Ibnu Hajar, seluruh zikir yang ada di dalam Quran sama hadis itu tidak bisa disembunyikan di depan orang kalau kita mau mengamalkannya, kecuali kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu gampang sekali, hanya butuh gerakan lisan. Tapi zikir yang lain tidak bisa, semuanya harus membutuhkan gerakan bibir. Allahu Akbar, tidak digerakkan bibirnya, tidak keluar Allahu Akbar. Subhanallah, astagfirullah. Tapi la ilaha illallah bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak harus menggerakkan kedua bibir kita. Salah satu sirnya, salah satu keunikannya, kata ulama rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang ini bertauhid dengan mudah kepada Allah, hanya mengucapkan kalimat yang paling mudah diucapkan, hanya butuh gerakan la ilaha illallah. Allah menginginkan itu supaya kita mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktunya? Habis ya? Tidak ada. Afwan, saya tidak tahu. Karena biasanya di masjid lain ada ini. Tapi ada pertanyaan jamaah sekalian? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin wa ya. Misalkan seseorang melakukan amalan itu, kalau misalkan dikatakan amalannya sudah sah, itu berarti belum tentu diterima oleh Allah. Iya, belum tentu. Sah itu hukum syar'i di dunia. Hukum syar'i di dunia. Berapa banyak orang yang sah solatnya, takbir dia penuhi, wudu, tidak ada yang batal. Masalah pahala itu masalah keikhlasan. Ya, setelah sah maka tinggal diukur keikhlasan. Dia tidak ikhlas, sah solatnya, gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Makanya di Musnad Imam Ahmad disebutkan, ada orang yang solat keluar cuma dapat 10% dari pahalanya, ada yang cuma 8%, ada yang 0, kata Nabi. Sah solatnya, tapi pahalanya tidak ada. Jadi bedain hukum di dunia sah sama diterima di sisi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Antum solat zuhur misalkan ini 2 rakaat dengan khusyuk, kemudian mau bangkit ke rakaat ketiga, antum mengeluarkan angin, batal tidak solatnya? Batal. Taib, 2 rakaat yang pertama dilakukan dengan khusyuk, ada pahalanya tidak? Ada pahalanya. Ada pahalanya kalau kita lakukan dengan khusyuk. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga batal. Ini keseluruhan tidak sah.
Tapi 2 rakaat pertama sah secara pahala, diterima, ada pahalanya. Tapi menggugurkan kewajiban tidak, karena belum sempurna 4 rakaat. Jadi ada yang ibadah batal, tapi sebagiannya diterima oleh Allah karena khusyuk dia, ikhlas. Kemudian sebaliknya ada yang sah semua ibadahnya tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus perhatikan sunnah Nabi sama keikhlasan. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita faham dengan agama ini, karena waktu yang paling berharga adalah waktu yang digunakan dan dihabiskan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling mahal dalam hidup seorang muslim. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan kita taufik untuk semakin hari, semakin tua, semakin cinta dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.